قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, dengan viralnya video dari Miftah yang menggoblok-goblokan tukang es teh, yang kemudian menuai banyak kritikan, menuai banyak hujatan, dan memang pantas dikritik kaum muslimin. Dan memang pantas kalau Miftah ini dihujat, karena bukan satu kali ini saja Miftah ini menggoblok-goblokan orang. Banyak videonya Miftah ini menggoblok-goblokan orang, yang sudah nggak tahu berapa banyak yang sudah digoblok-goblokkan oleh si Miftah. Dan ternyata kaum muslimin, sudah jelas-jelas Miftah itu salah, masih ada saja orang yang membela. Masih ada saja yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh si Miftah ini ya hanya keselio lidah saja. Padahal seharusnya kalau keselio itu ya satu kali. Kalau sudah berulang-ulang itu bukan keselio, tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Dan yang seperti dilakukan oleh si Miftah kepada penjual es teh itu kebiasaan yang buruk kaum muslimin. Kebiasaan yang buruk. Ternyata masih ada yang melakukan pembelaan kaum muslimin. Bahkan ini pembelaannya sangat membagongkan kaum muslimin. Ini pembelaan dari seorang Khabib Ba'alawi yang mengajak jamaahnya untuk mendukung Miftah, untuk menjaga Miftah, karena Miftah ini dibidik oleh orang-orang yang katanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan macam-macam kaum muslimin. Bahkan sampai mengatakan Miftah ini ulama yang sangat luar biasa. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Saya buat kepada seluruh umat Islam dimanapun berada yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhati-hatilah. Saat ini gus-gus kita menjadi bidikan. Gus-gus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu seperti Gus Ikdam, menjadi bidikan mereka, golongan orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, jaga para gus-gus kalian dari orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah. Makanya kita bisa lihat beberapa saat yang lalu Gus Ikdam kan sempat dibidik, dijatuhkan, dibuat meme-meme gara-gara salah dalam berucap gitu ya. Katanya ini untuk umat Islam dimanapun berada yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi merasa bahwa merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti Gus Ikdam, yang kalau bermajelis ketimpringan, dangdutan, ada biduannya, nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau pengajian yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama, pengajiannya di masjid, nggak ada kemaksiatan di sana, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang sambil rokokan, sambil jogetan campur baur laki-laki perempuan, nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang dilakukan oleh si Ikdam, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan katanya gus-gus kita ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang dibidik. Yang membidik siapa? Nggak ada yang membidik sebenarnya kaum muslimin. Hanya saja video mereka ini ya viral di media sosial. Video mereka yang nggak bener. Contoh Ikdam ketika pengajian ngundang artis dangdut. Ada dangdutannya. Penyanyi dangdut joget di hadapan jamaah laki-laki. Ya jelas saja dikritik kalau seperti itu. Bukan membidik, nggak ada yang membidik. Coba gus-gus yang lain, kalau nggak bermasalah nggak bakal dikritik, gitu loh, Mbak Agil ya. Jadi jangan merasa terzolimi. Gus-gus kita sedang dibidik, nggak ada yang membidik. Coba Gus Muafik, setelah sekian lama nggak ada yang mengkritik. Dulu dikritik ketika dia mengatakan Nabi itu rembes. Kecilnya ikut nyolong jambu, seandainya di Arab ada jambu. Itu rame kritikannya. Karena apa? Ya karena memang salah. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terjaga dari kecil. Lah kok bisa disebut rembes?
andaikan ada pohon jambu ikut juga sama anak-anak nyolong jambu. Itu kan nggak pantas diucapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi setelah itu nggak ada yang kritik gitu loh. Ya. Seperti Gus Kausar. Ya, mana ada yang mengkritik? Nggak ada yang mengkritik. Karena memang nggak bermasalah. Ya, si Ikdam juga seandainya nggak ada majelis dangdutan, ketimpringan, campur baur antara laki-laki dan perempuan, nggak akan ada yang mengkritik kok. Ya. Ini Mbak Agil ini gimana? Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Setiap orang pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Maka lindungi Gus Miftah, dukung Gus Miftah, sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustadz biasa. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana. Kata Husain Ba'agil saat ini yang sedang dibidik si Miftah. Ya. Si Miftah itu bukan sedang dibidik Ba'agil. Ya, bukan sedang dibidik. Tapi karena memang video dari Miftah itu cukup banyak, makanya banyak juga kritikan. Berapa banyak coba video dari si Miftah yang nggak bener? Coba, berapa banyak sudah orang yang digoblok-goblokkan oleh si Miftah dengan alasan apa? Bercanda. Apakah bercanda dengan melanggar syariat Islam itu boleh? Apakah boleh kita mencela orang itu apa boleh? Ya, dengan alasan bercanda. Nggak boleh, Mbak Agil. Ya, coba lihat berapa banyak orang yang sudah digoblok-goblokkan sama Miftah. Supaya kamu sadar. Ya, supaya kamu sadar, Mbak Agil. Apa yang kamu terima seandainya ya kamu digoblok-goblokkan dengan alasan bercanda? Coba. Apalagi sampai itu ada Yati Pesek. Sampai disebut dengan sebutan-sebutan nggak bener seperti itu. Coba seandainya emakmu diseperti itu kan. Apa kamu ridho? Disebut, oh bersyukur kamu punya emak jelek. Ya. Cukup jadi ibu rumah tangga misal. Ya. Andaikan emakmu cantik, maka jadi lun. Coba. Kamu ikhlas seperti itu kan? Ini di mana otaknya Mbak Agil ini? Apalagi menyebut Miftah itu ya, ulama luar biasa, ustadz luar biasa. Ya, bisa berdakwah menyentuh tempat-tempat yang tidak bisa tersentuh oleh ulama-ulama biasa, ustadz-ustadz biasa. Semua orang itu sebenarnya Mbak Agil bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Miftah. Masuk ke klub malam, ya, berpakaian dengan pakaian-pakaian yang menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Ya, kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti biasa dikeluarkan oleh mereka. Orang-orang yang nggak berpendidikan, yang nggak ngerti ilmu agama. Ya seperti Miftah. Ya, nyuwun sewu mengeluarkan perkataan cok, goblok, apalagi yang lon lah, ya, yang mengeluarkan perkataan-perkataan na'udzubillah min dalik, ya, sampai ya perkataan-perkataan yang nggak wajar lah. Masalah, ya Allah. Coba lihat inilah kaum muslimin yang seperti ini. Apa pantas kaum muslimin dikeluarkan perkataan seperti ini di hadapan jamaah dengan alasan apa? Lagi-lagi bercanda kaum muslimin. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di Ngopo? Sire aku kok kowe melu-melu. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Nek dekus nitan ojo kemaki, daripada tak kawin ke banci. ikan sepat, ikan teri, lo berempat dua sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Aku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Tuh, Gil, ya. Orang itu sebenarnya bisa semua. Sama-sama punya lambe, punya lidah, punya mulut. Sama-sama bisa mengucapkan seperti apa yang diucapkan sama si Miftah. Sama-sama punya mata, punya telinga, ya, punya anggota badan. Semuanya bisa melakukan seperti yang dilakukan si Miftah. Cuma perkaranya, orang-orang yang paham terhadap syariat Islam nggak akan mungkin mau melakukan seperti yang dilakukan Miftah. Karena itu sudah melanggar syariat Islam. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk.
Itu dilarang. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Coba yang dikeluarkan Miftah itu di panggung ceramah, panggung dakwah. Itu perkataan yang baik apa bukan? Ya, Mbak Agil. Jadi bukan sesuatu yang istimewa yang dilakukan Miftah itu, bukan. Bukan. Tapi justru yang dilakukan oleh si Miftah itu, ya, itu berbahaya bagi si Miftah sendiri. Dia berada di tepi jurang. Bahaya. Jangan kita merasa iman kita sudah kuat, ya. Kita pasti bisa menentang segala bentuk kemaksiatan yang dihadapkan di hadapan kita. Jangan. Hanya orang-orang yang sombong yang memiliki pemikiran yang seperti itu, ya. Kemaksiatan itu sebisa mungkin dihindari, bukan malah didatangi sok-sokan mau mendakwai orang-orang di tempat kemaksiatan. Akhirnya apa? Bukan mewarnai tapi terwarnai. Dan nggak ada keberhasilan si Miftah dakwah di klub malam itu, nggak ada keberhasilan. Ada video dari si Miftah yang menyatakan apa? Dia 17 tahun berdakwah di klub malam. Ternyata klub malam tersebut bukannya ditutup malah semakin besar. Itu coba dipikir, Gil. Ya, apakah itu keberhasilan? Hah? Artinya kalau klub malam itu semakin besar, artinya semakin banyak merekrut karyawan. Semakin banyak isinya yang, ya, bahasa sekarang itu LC lah. Ya, pemandu-pemandu karaoke. Kan semakin banyak. Semakin banyak isinya orang-orang yang nggak bener, ya. Dan ya namanya klub malam, isinya jelas transaksi-transaksi yang nggak bener, transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selama 17 tahun didakwahi, tapi semakin besar klub malamnya, itu artinya apa, Gil? Hah? Coba dipikir, Gil. Nah, kok disebut ulama luar biasa, ustadz luar biasa, bisa menyentuh tempat-tempat yang tidak tersentuh oleh ulama biasa dan ustadz biasa. Ini lama-lama disebut Miftah itu wali, ya, bisa melakukan sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan oleh para ulama yang lain, ya. Bahkan Imam Syafi'i saja takut dengan kemaksiatan. Lah ini orang yang mendatangi kemaksiatan disebut ulama luar biasa. Ini musibah, ya. Coba kita lanjut lagi videonya, kaum muslimin. Dan mengenal Allah dan Rasulullah. Jazakallah khair Gus Miftah. Makanya orang-orang dari golongan bukan ahlu sunnah sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau lagi dicaci maki, lagi dibuat meme-meme di konten-konten. Maka lindungi beliau, sokong beliau. Abah Gus Miftah itu orang yang baik, orang peduli dengan syariat ini, peduli dengan kiai, peduli dengan Gus, peduli dengan habaib. Ya, seluruh habaib, kiai, ulama, lindungi Gus-Gus kalian. Saat ini para gawagis lagi dalam bidikan. Mereka dicari kesalahannya, mereka dicari kekeliruannya, dan mereka dihancurkan harga dirinya, dibunuh karakternya. Makanya saya meminta kepada seluruh muhibbin, jaga Gus-Gus kalian. Aset-aset yang luar biasa di negara ini, para gawagis, Gus Miftah, Gus Ikdam, Gus Kausar, orang-orang hebat itu dalam bidikan, orang-orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Lindungi para ulama kita, lindungi para habaib kita, lindungi para kiai kita, jaga mereka, karena mereka ibarat lem di sebuah bangunan. Tuh, ya kan akhirnya diakui itu asetnya para Kabib Ba'alawi. Jadi para mukibin disuruh menjaga. Karena ya mukibin kan sudah banyak yang rontok, ya. Jadi karena Miftah ini mukibin, Kausar mukibin, Ikdam mukibin, ya dijaga. Ya karena kalau mereka hilang, siapa yang mau jadi mukibin coba? Nggak ada lagi. Mukibin sudah rontok, hilang satu persatu. Mukibin sudah pada sadar kalau selama ini diperbudak oleh para Kabib Ba'alawi. Jadi kesimpulannya, ya, Ba'agil ini membela Miftah bukan karena Miftah ini berada di atas kebenaran, tapi karena Miftah ini adalah asetnya Ba'alawi. Dia mukibin Ba'alawi. Tanpa mukibin Ba'alawi nggak ada artinya. Kalau mau dikatakan Miftah Ahlussunnah wal Jamaah, aset umat, ya coba lihat video-video dari si Miftah itu. Isinya nggak jelas, ya. Berapa banyak orang sudah digoblok-goblokan, ya. Berapa banyak perkataan-perkataan yang
yang nggak pantas dikeluarkan lah. Nggak pantas kalau keluar dari mulut orang yang katanya pendakwah, katanya ulama, apalagi ulama luar biasa, ustadz luar biasa. Ya, ya. Apalagi itu sholawat matane picek. Apakah yang seperti itu beradab terhadap Allah dan Rasulnya? Apakah seperti itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hah? Sholawat matane picek. Ya. Dan itu videonya viral kaum muslimin. Kalau kita cari di YouTube sholawat matane picek, keluar nanti kaum muslimin. Keluar video si Miftah. Apakah yang seperti itu ulama luar biasa? Apakah seperti itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.